Sebab lek diwalik Allahumma gfir lahu warhamhu lek ndongane wong mati kuwi. Saya jelaskan ya, di hadis sebelumnya disebutkan ada yang namanya babur royan. Babur royan itu ya pintu yang ada di surga, namanya royan, yang tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa ya. Kemudian di sini kenapa kok dikhususkan melalui pintu ar-royan? Fa innahum muyyizu bidzalikal bab litamayyuzi ibadatihim wa syarafihim. Ya karena keistimewaannya puasa itu, keistimewaan dan mulianya puasa. Ya keistimewaannya di antara beberapa ibadah yang lain ya sirrun bainal abdi wa rabbihi. Itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau rahasia itu istimewa apa tidak? Sampean merahasiakan sebuah kabar. Kabar itu berarti istimewa. Sampean mau membuka rahasia hanya berdua, itu berarti orang yang diajak membuka rahasia itu berarti orang yang istimewa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan orang-orang yang berpuasa itu ketika masuk surga nanti melalui pintu royan, dibedakan dari pintu-pintu yang lain. Memang yang namanya puasa itu tarku maladil ta'am, meninggalkan yang namanya kenikmatan makan. Jadi makan yang enak, makan yang nikmat, minum yang menyegarkan itu ditinggalkan karena Allah, ditinggalkan karena Allah. Puasanya itu dipersembahkan untuk Allah. Puasanya itu dijadikan media untuk bisa mendekat kepada Allah. Ya hanya Allah yang bisa didekati dengan lapar dan haus, itu hanya Allah. Manusia nggak bisa didekati. Sampai ngaku-ngaku aku luwe, malah didoi dikira mari ngono njaluk duit. Nggih. Aku luwe gak makan telung dino. Paling malah ditinggal lek nyedek karo menungso, dikira kate njaluk duit, ngemis ya. Kemudian wa amma sholatul malaikah 'alas shaimi idza ukila indahu. Di sini ketika orang yang berpuasa itu memakan apa yang ada di depannya, yang ada di sampingnya, yang ada di dekatnya. Tentunya karena memang sudah maghrib, karena sudah saatnya berbuka puasa, maka ketika makan itu bagaimana? Malaikat bersolawat atasnya. Malaikat bersolawat atasnya. Yang lumrah seringkali kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang lumrah, yang populer itu kan sholawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita sebagai umatnya Nabi itu juga dapat jatah sholawat. Jatah apa? Sholawat dari malaikat. Cuman bedanya apa? Kalau kepada Nabi Muhammad itu diperintahkan langsung oleh Allah.
Dan itu jelas tertulis di dalam Al-Quran. Akan tetapi kalau kepada kita, manusia biasa kayak kita ini bagaimana? Ya kudu puasa dhisik tiba ya. Kudu puasa dhisik. Ya puasa dulu. Nanti ketika berbuka, malaikat bersolawat atas orang yang berbuka puasa tersebut. Itu sebenarnya ada kebahagiaan ketiga ya. Kalau kemarin kebahagiaan pertama itu apa? Ketika berbuka, ketika bertemu dengan Tuhannya. Yang ketiga ini sebenarnya ini kebahagiaan orang yang berpuasa itu, sadar atau tidak, dia disolawati oleh malaikat. Ada enggak selain orang yang berpuasa yang disolawati oleh malaikat? Ada orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu, yang namanya malaikat itu digambarkan ya, itu memiliki yang namanya sayap. Yang namanya apa? Sayap. Sampai rela merendahkan sayapnya terhadap orang yang mencari ilmu, ridhon bima yatlubu. Karena memang rela, puas, senang, bahagia kalau melihat orang yang mencari ilmu. Makanya saya ngaji kepada kalian setiap malam Sabtu itu ada bul alim wal muta'alim. Di bab pertama itu diungkap tentang fadilahnya ilmu, keutamaan orang mencari ilmu, keutamaan ilmu itu sendiri, keutamaan mengajarkan ilmu. Maka kalau sudah pernah belajar seperti itu, kok nggak seneng mulang, nggak seneng belajar, berarti ngaji ini kudu dibaleni, kudu dikenah nih. Salah satu hasil dari ngaji kita ada bul alim wal muta'alim, santrine ya seneng belajar, gurune ya seneng mengajar, kan begitu. Padha iki mari belajar maqasidus saum, engko lek mari riyaya sampean kudu seneng puasa. Karena wis diungkap, karena sudah diungkap, ditunjukkan betapa banyak keistimewaan fadilahnya orang yang berpuasa. Tapi aku tuh tetap puasane iku lillahi ta'ala, meninggalkan makannya karena memang Allah ta'ala. Aku puasa sunnah lillahi ta'ala, wis aja krana liyan-liyane. Umpama ya, seumpama kalian sendiri punya hajat, maka berdoalah ketika puasa. Diamnya saja itu ada pahalanya. Bau mulutnya saja itu dianggap lebih wangi daripada minyak misik. Apalagi kalau dipakai berdoa. Maka ketika orang yang berdoa itu dia sedang berpuasa, dibandingkan dengan orang yang berdoa tapi dia tidak berpuasa, maka lebih cepat diijabah doanya oleh Allah. Tapi ya kudu tenanan, nggih, kudu tenanan. Niat puasa sunnah lillahi ta'ala. Sing dijaluk pas puasa, njaluk ilmu manfaat, njaluk rezeki barokah, njaluk gampangi rezeki, ya. Njaluk anak turun sing soleh, itu begitu. Ndak usah terus njaluk, ya Allah saya berpuasa, taklukkanlah dia untukku. Wah, tiba-tiba kancane sak kelas, tuh terlalu kecil yang diminta, terlalu kecil untuk dipertaruhkan. Saya harus katakan itu, terlalu kecil untuk dipertaruhkan. Lah mek gol karo arek wedok ae kanca sak kelas ae sampai dipuasani, ya Allah kesel luwe mek gur disenengi arek mek gur siji. Lha iku kan piye terus? Ojo dilakoni sing kayak ngono iku. Terlalu kecil untuk dipertaruhkan dengan puasa itu. Enggak usah puasa ae kenek. Ya sampean pokok apik, sesuai kan gelem nang sampean.
Ya mbuh suwene iku kapan? Mbuh setahun, mbuh 3 tahun kan nggak ngerti. Itu kalau puasa kok dipertaruhkan untuk berdoa yang seperti itu, terlalu kecil. Eman puasone gede banget fadilahnya, tapi dipertaruhkan untuk meminta satu orang biar takluk. Aduh, sekarepmu ma indallahi khairun, apa yang di sisi Allah itu jelas lebih baik. Mek gur disenengi wong siji. Wah, iki sing guyung-guyu iki koyoke tahu iki. Iki sing mesem-mesem iki koyoke serius, tahu koyo ngono. Nggih. Wis gak usah. Lah, dongane malaikat, sholawate malaikat kanggo wong sing puasa niku napa? Ibaratun an du'aihim lahu birrahmati wal maghfirah. Dadi didongakne karo malaikat supaya oleh rahmate Gusti Allah, supaya oleh pangapurane Gusti Allah. Niku kudu ngerti sampean. Dadi lek sampean buka, alhamdulillah sik kuat puasa. Alhamdulillah saya iso ngelakoni perintah Gusti Allah. Iku malaikat langsung dongakne. Allahumma rahamhu, Allahumma gfir lahu, kan begitu. Ini ternyata rahmat dulu baru ampunan, kan begitu. Allahumma rahamhu waghfir lahu. Kira-kira bahasanya manusia begitu. Sebab lek diwalik Allahumma gfir lahu warhamhu, lek ndongane wong mati.